Halo, pada video kali ini aku akan membahas tentang kenapa ya banyak orang yang bisa ketagihan judol gitu meskipun jelas itu merugikan ya. Apakah mereka nggak sadar kalau itu bisa menghancurkan hidup mereka? Sebenarnya jawabannya itu ada di kebiasaan para pecandu ini. Apakah kalian pernah dengar tentang buku The Power of Habit? Buku ini menjelaskan gimana kebiasaan terbentuk dan kenapa kebiasaan buruk bisa sangat sulit dihentikan ya. Jadi judol ini misalnya juga bisa menjadi kebiasaan yang sangat bikin para pecandunya itu ketagihan meskipun para pecandu ini tahu kalau itu merusak. Duhigg atau Dahig, penulis buku tersebut menjelaskan bahwa kebiasaan itu terbentuk melalui 3 tahap. Ada syarat, rutinitas, dan hadiah. Untuk judol misalnya, syaratnya bisa datang dari stres, kebosanan, atau godaan iklan judol di media sosial. Rutinitasnya adalah membuka aplikasi judol tersebut ya. Dan hadiahnya adalah sensasi menang atau adrenalin yang datang setelah bermain. Kebiasaan ini terus berulang merusak otak para pecandu, menginginkan hadiah tersebut lagi dan lagi. Kebiasaan judol ini sulit dihentikan karena otak para pecandu berusaha mendapatkan dopamin, yaitu hormon yang memicu perasaan senang setiap kali mereka merasa menang. Ini sama dengan kebiasaan lain yang bikin ketagihan ya, seperti merokok atau makan junk food. Meskipun tahu itu buruk, tapi otak tetap mencari reward dan itu bikin gak bisa berhenti ya. Dan ya, para pecundol ini pasti mikir kayak, sekali lagi, pasti ini akan menang, kayak gitu. Nah itu kayak saat kalian diet, terus ada yang nawarin kue, dan kalian bilang, cuma dikit doang kok. Tahu-tahu habis 1, 2, 3 potong, sampai perut kalian besar gitu. Jadi nambah lemak. Jadi kenapa judol bisa sangat menarik bagi pecandunya? Karena mereka terus-menerus merasakan mendekati kemenangan ya. Setiap kali mereka hampir menang, otak mereka mendapatkan sedikit dopamin dan itu membuat mereka merasa lebih baik. Makanya mereka mencoba lagi, berharap kali ini bisa menang besar. Tetapi kenyataannya meskipun mereka kalah, otak mereka menganggap ini sebagai harapan dan kembali bermain lagi dan lagi. Menurut National Council on Problem Gambling, sekitar 2 juta orang di Amerika Serikat mengalami kecanduan ini, dan hampir 6 juta lainnya memiliki masalah terkait judi ya. Judi kini semakin mudah diakses, terutama dengan adanya platform online, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi, kenapa mereka merasa perlu mencoba lagi? Nah, setiap kali mereka hampir menang, otak mereka melepas sedikit dopamin. Inilah yang membuat mereka terus bermain, meskipun mereka tahu ini merugikan. Ini adalah fenomena psikologis yang terjadi di banyak kebiasaan buruk lainnya. Kalian juga bisa mencari sumber-sumber atau bertanya pada psikolog atau psikiater ya. Mengubah kebiasaan judi. Masalahnya, mereka sering nggak menyadari bahwa mereka sedang kecanduan ya. Duhigg menyarankan mengenali isyarat yang memicu kebiasaan buruk, lalu mengganti dengan rutinitas baru. Tapi itu nggak gampang ya. Seringkali beralasan kalau coba sekali lagi, siapa tahu hari ini hoki dan lain sebagainya ya. Kita tahulah para penjudol itu gimana. Langkah pertama untuk berhenti judol adalah menyadari dampaknya, baik secara finansial atau emosional. Setelah itu, kalian harus mengganti kebiasaan tersebut dengan lebih sehat ya, misalnya olahraga, belajar skill baru, atau bergabung dengan komunitas yang mendukung kamu keluar dari kebiasaan buruk ini. Mengubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah ya. Coba deh sekitar kayak 21 hari tanpa makanan instan, pasti kamu mulai kangen itu. Itu sebabnya mengubah kebiasaan judol juga butuh waktu dan kesabaran. Judol nggak cuma merugikan dari segi uang ya, kita tahu ya, tapi juga bisa merusak hubungan dan kesehatan mental. Menurut psikologi itu deh, kecanduan judol atau judi ya, juga bisa menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, hubungan keluarga hancur, dan akhirnya mereka merasa terisolasi. Jadi kenapa para pecandu ini tetap judi meskipun tahu itu buruk ya? Itu karena kebiasaan mereka terus-menerus mencari alasan. Kali ini pasti beda, padahal tahu kalau kebiasaan itu cuma bikin hidup mereka makin rumit gitu. Untuk berhenti, kamu membutuhkan dukungan orang lain. Duhigg mengatakan dalam bukunya, dukungan sosial adalah salah satu kunci untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan positif. Kalau kalian punya teman atau keluarga yang peduli atau yang pecandu, kalian itu harus saling dukung ya, saling bantu untuk menjaga konsistensi. Jadi, kalau kalian merasa kebiasaan itu mengganggu hidup, jangan ragu untuk mencari bantuan. Teman yang benar-benar membantu itu sangat penting
penting ya. Tapi kalau teman kalian bilang, gue bakal bantu lu kok asal gue ikut taruhan dulu, nah itu bahaya itu. Jadi meskipun kebiasaan judol ini sangat kuat, kalian bisa menggantinya dengan rutinitas yang lebih positif. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali isyarat kebiasaan tersebut, kemudian menggantinya dengan yang lebih sehat. Dengan dukungan yang tepat, kesabaran, kalian bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Salah satu alasan mengapa orang terus berjudi meskipun sadar akan konsekuensinya adalah otak punya mekanisme pemicu yang sangat kuat. Dahik menyebutnya sebagai loop kebiasaan, di mana otak secara otomatis merespon isyarat dengan rutinitas tertentu dan berharap mendapatkan hadiah di akhir. Tapi ini bukan cuma tentang menang di meja judi atau di aplikasi judi. Kadang kalian juga bisa merasa menang meskipun hasil akhirnya merugikan. Beberapa orang berpikir dolar merupakan jalan pintas untuk mengatasi masalah finansial. Ini adalah pola yang cukup umum, terutama dalam situasi tertekan. Tentu saja ini adalah cara yang sangat salah ya. Tapi inilah yang terjadi ketika seseorang merasa terpojok. Judul memberi sensasi kemungkinan besar menang yang terasa sangat menggoda ya. Padahal kenyataannya lebih sering kalah daripada menang, dan ini terus memperkuat kebiasaan tersebut. Untuk menghentikan kebiasaan judi, kalian perlu mengenali isyarat yang memicu keinginan itu. Misalnya jika stres atau kebosanan menjadi pemicunya, cobalah mengganti kebiasaan itu dengan aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, olahraga, bahkan bergaul dengan teman-teman yang positif. Dahik juga mengatakan atau menyarankan untuk mengganti rutinitas, tapi pastikan kalau rutinitas atau kebiasaan baru itu memberi hadiah yang lebih sehat dan memuaskan. Memang mengganti kebiasaan itu nggak semudah yang dibicarakan ya. Coba kalian berhenti makan makanan manis selama seminggu, pasti rasanya kayak dunia ini nggak adil ya. Begitu juga dengan judul. Mengubah kebiasaan itu membutuhkan waktu, tapi lebih baik sedikit demi sedikit daripada terus terjebak. Seperti yang Dahik katakan, dukungan sosial sangat penting. Jika kamu merasa kebiasaan itu udah di luar kendali ya, coba cari grup support atau bahkan konselor yang membantumu. Jangan merasa malu untuk mencari bantuan, karena kamu mungkin tidak bisa merubah itu sendiri ya, apalagi kalau kamu sering tergoda. Semua orang pasti perlu bantuan sesekali gitu. Kadang dukungan dari teman itu penting ya, kayak ayo kita keluar dari masalah ini bareng-bareng kayak gitu. Tapi kalau teman kalian malah ngajak taruhan, nah itu mending dihindari saja. Kesimpulannya, judi memang menggoda bagi pecandunya, apalagi dengan akses yang mudah seperti sekarang. Tapi kalian harus sadar bahwa kebiasaan buruk ini bisa dihentikan jika kalian siap untuk mengenali pola, mengganti rutinitas, dan mendapatkan dukungan yang tepat. Jangan biarkan kebiasaan buruk ini merusak masa depan. Setiap langkah kecil menuju perubahan itu berharga. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang merasa terjebak dalam kebiasaan buruk. Ingat, kalian nggak sendiri ya, dan ada banyak cara untuk keluar dari kebiasaan buruk tersebut. Kalau kamu merasa video ini bisa membantu teman-teman kamu, jangan lupa share ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis komentar jika kalian punya pengalaman atau teman kalian punya pengalaman tentang hal yang kita diskusikan tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.